Halo Sobat Tania dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat datang di acara FB Live Tania yang pertama. Nah, pada pagi hari ini, ulang. Sebentar. Oke. Masih loading. 3, 2, 1. Halo, selamat pagi Sobat Tania dimanapun kalian berada, khususnya bagi Sobat Tania yang ada di komunitas petani digital. Selamat pagi dan selamat datang di acara FB Live Tania yang pertama, yang kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kemasaman tanah. Nah, di sini sudah hadir bersama kita tentunya pada pagi hari ini. Tentu ada Pak Igustimade Subiksa atau yang biasa disebut dengan Pak Subiksa. Selamat pagi Pak Subiksa, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Sobat Dunia, Lintang, Mbak Eki. Kabar baik, salam sehat semua ya. Iya Pak. Oke, sekarang kalau boleh tahu di mana nih Pak lokasinya? Di Bogor atau di? Kita di Bogor ya. Oh, di Bogor. Oh iya, oke Pak. Nah, kebetulan pada pagi hari ini ada beberapa dari sebenarnya pesertanya dari Facebook nih Pak, dari grup yang kami bina ada komunitas petani digital. Saat ini ada sekitar 8.900-an petani dari seluruh Indonesia. Nah, jadi mungkin nanti selama 1 jam ke depan, pertama kita akan membahas tentang kemasaman tanah itu sendiri selama 30 menit. Kemudian 30 menitnya lagi kita akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan yang ada yang datang dari petani di komunitas kita di Facebook mengenai kemasaman tanah itu sendiri ataupun misalnya dari pembuatan pupuk organik seperti itu Pak. Nah, oke. Nah mungkin saya mulai dulu ya Pak. Jadi kebanyakan dari petani kita di Facebook tuh suka nanya nih dan suka suka konsultasi dan mungkin suka melaporkan bahwa tanahnya itu suka asam-asaman seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya berbicara tentang asam-asaman atau kemasaman tanah, sebenarnya kenapa sih Pak tanah itu bisa masam? Apakah memang dari sananya atau memang ada sesuatu nih yang bisa membuat tanah itu jadi masam Pak? Oke, Sobat Tania ya sebutnya ya. Nah, Tania aja jadi, Pak. Sobat Iya, Tania. benar. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah kemasaman tanah itu asalnya itu ada bisa dikatakan 2 kategori ya. Itu bisa karena alami ya. Secara alami dia memang tanahnya masam, bahan induknya, kemudian misalnya ada batuan beku masam. Jadi beberapa gunung kita yang asalnya dari kan tanah-tanah ini ada dari letusan gunung, ada yang menghasilkan tub masam namanya. Jadi rata-rata ada beberapa yang masam, tapi sebagian itu moderat ya. Kemudian ada juga bahan induk yang disebut sedimen tua, ya, sedimen tua. Itu memang masam, gitu. Dari asalnya memang secara inheren dia itu masam. Ada juga ya tanah-tanah gambut yang memang masam asalnya. Kemudian bisa karena vegetasi ya, vegetasi tanah-tanah yang ditanami pinus itu biasanya memang dia itu akan menghasilkan tanah-tanah masam begitu. Kemudian ada proses geologi, erosi misalnya. Nah, itu juga menyebabkan tanah masam. Tapi yang paling banyak itu adalah karena proses pelapukan dan pencucian. Kalau kita di Indonesia itu iklimnya tropis, kemudian itu suhunya tinggi ya, rata-rata tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Kemudian curah hujannya tinggi, menyebabkan intensitas pelapukannya itu tinggi, kemudian pencuciannya juga banyak gitu. Nah, basah-basah itu gampang tercuci, nah sehingga menghasilkan sisa-sisa bahan yang menyebabkan tanah itu masam seperti oksida-oksida dan sebagainya. Nah,
Itu yang kalau dari sisi alaminya. Kalau ada juga yang karena antropogenik ya, karena pengelolaan tanah yang keliru. Misalnya kalau kita melakukan reklamasi tanah rawa misalnya, ada namanya overdrainage di situ yang menghasilkan tanah-tanah masam. Tanahnya ekstrim masam itu biasanya, tanah-tanah sulfat masam. Nah, kemudian ada juga karena pemupukan ya. Pemupukan yang terlalu intensif dengan pupuk-pupuk kimia itu juga menyebabkan tanah itu menjadi masam. Jadi itu kurang lebih penyebab itu kenapa tuh kita menghadapi tanah-tanah masam ya. Oke, Pak. Berarti memang ada secara alami dan juga dari manusianya sendiri ya, Pak, tentang Ya, pengelolaan betul, gitu ya, Pak. betul. Nah, kalau misalnya nih kita punya tanah masam, itu efek paling buruknya ke tanaman itu sebenarnya apa sih, Pak? Atau memang sebenarnya nggak apa-apa tanahnya masam gitu? Mungkin efeknya itu bagaimana, Pak? Ya, tentu untuk bidang-bidang pertanian, kalau kita menghadapi tanah masam, ya tentu efek langsungnya adalah karena terganggunya serapan hara ya. Serapan hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu menjadi terganggu, menjadi tidak tersedia gitu. Misalnya tanah-tanah terlalu masam itu beberapa kebanyakan yang sifatnya positif, hara-hara yang baik itu menjadi tidak tersedia. Nah, kemudian memunculkan ada apa namanya elemen-elemen atau unsur-unsur yang menjadi racun begitu. Efek tidak langsungnya begitu. Jadi tanah masam menyebabkan ada unsur-unsur beracun menjadi banyak tersedia gitu atau banyak melarut. Oke, Pak. Jadi kurang lebih itu karena unsur beracun ini tanaman itu menjadi terhambat pertumbuhannya. Seperti aluminium ya, kalau kita dalam tanah itu yang paling banyak itu ada aluminium. Nah, kalau aluminium itu kelarutannya banyak, dia mengganggu perakaran tanaman gitu. Jadi makanya pertumbuhannya menjadi kerdil gitu. Nah, kalau dari efek langsungnya tadi gitu, hara, serapan haranya beberapa hara memang mempunyai sifat ketersediaannya antara pH 6 sampai pH 7 ya. Yang paling banyak itu paling bagus. Nah, kalau pH-nya kurang dari 6, itu ketersediaannya menjadi terhambat. Gitu. Berarti ketersediaan itu maksudnya berarti ketika kita memupuk, tanaman tuh nggak bisa ngambil haranya gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita pupuk, walaupun banyak kita sediakan hara, tetapi tanaman itu tidak bisa menyerapnya. Begitu kita aplikasikan, dia mengalami proses yang namanya jerapan-jerapan ya dalam tanah. Jadi menyebabkan dia tidak tersedia. Kemudian yang lebih parah lagi itu kadang-kadang menjadi tidak efisien karena banyak hara yang tercuci gitu. Oh iya benar. Oke Pak. Sekarang berarti banyak sekali ternyata efek-efeknya mungkin ke tanaman secara langsung juga atau tidak langsung gitu ya Pak. Ya betul. Nah kalau misalnya yang sering dialami petani saat ini mungkin dari pengaruh pemupukan sebenarnya yang bisa memperparah kemasaman tanah itu apa saja sih Pak? Ya, kalau kita menggunakan pupuk kimia yang terlalu banyak, misalnya penggunaan urea yang berlebihan, ya itu menyebabkan tanah itu menjadi lebih masam ya. Oleh karena itu kita harus memadukan apa namanya penggunaan pupuk kimia itu dengan pupuk-pupuk organik, pupuk hayati dan sebagainya sehingga ada keseimbangan begitu. Karena tanah masam ini pun sebenarnya kan memang haranya memang sudah rendah. Kenapa? Karena tadi itu banyak yang tercuci. Sehingga kita harus menyediakan memang hara dalam jumlah yang cukup. Cuma saja kita tidak boleh memberikan hara dalam bentuk pupuk anorganik atau pupuk kimia secara berlebihan. Kita harus dikatakan pengelolaan hara terpadu lah. Jadi ada pupuk-pupuk organik yang harus kita berikan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya
Pak, misalnya ini kita ke suatu lahan nih, misalnya saya mau nanam cabai misalnya, terus ada lahan baru, benar-benar kita nggak pernah cek pH-nya dan lain-lain, apakah ada yang bisa membedakan gitu Pak, pertama kali bisa membedakan apakah tanah itu sebenarnya masam atau tidak? Secara visual mungkin, atau mungkin secara lebih sederhananya gitu, mungkin memang harus diuji Pak, diuji dulu atau seperti itu Pak? Ya, jadi gini, secara visual memang bisa kita identifikasi ya. Kalau dilihat dari vegetasinya, vegetasi yang tumbuh di situ itu apa gitu. Nah, kalau misalnya di situ tumbuh banyak tanaman-tanaman malastoma, ya ada tanaman malastoma namanya. Kalau di Jawa Barat disebutnya harendong atau karamunting misalnya. Nah, itu mencirikan tanahnya itu masam atau bekas alang-alang ya, alang-alang. Nah, itu juga mencirikan tanahnya masam. Ada juga kalau tanah gambut udah pasti itu masam ya, jadi tidak perlu ini dari ciri tanahnya juga. Kemudian dari warna tanahnya juga bisa ya, dari warna tanahnya kalau tanahnya merah banget gitu ya atau kuning, nah itu mencirikan tanahnya itu masam. Beda dengan tanahnya kalau coklat atau berwarna gelap, kehitaman, nah itu biasanya lebih bagus ya, tingkat kemasamannya lebih rendah. Nah, itu kurang lebih ciri-ciri. Nah, kalau yang paling gampang sih sebenarnya kita melakukan testing. Ada metode uji cepat ya. Balai Tanah sendiri sudah mengembangkan namanya PUTK, perangkat uji tanah kering. Kemudian ada PUTS, perangkat uji tanah sawah, perangkat uji tanah rawa dan sebagainya. Dan di situ diantaranya ada parameter yang bisa kita ukur mengenai kemasamannya ya. Dengan cepat kita hanya beberapa menit bisa kita uji gitu. Tapi kalau dari sisi kalau kita nggak punya ya itu tadi lihat vegetasinya kayak apa, kemudian solumnya dangkal apa dalam. Nah biasanya kalau sudah solum tanahnya dangkal itu biasanya karena banyak tererosi. Nah, itu tanahnya biasanya masam karena apa? Lebih banyak bahan induk itu masam. Dia akan melalui proses peningkatan pH kalau kita sudah terjadi pelapukan di situ baru kemudian meningkat gitu. Oke, Pak. Nah, sekarang juga kan petani juga udah mulai banyak nih Pak yang coba menguji pH tanahnya mereka sendiri pakai pH meter atau lain-lain. Mungkin ada cara atau standar tertentu yang harusnya dilakukan oleh petani untuk biar pengujian mereka tuh akurat. Mungkin harus dilakukan di kedalaman berapa, atau mungkin tanahnya dulu harus dilarutkan atau begitu Pak. Atau mungkin semacam dimasukin aja bisa langsung digunakan Pak. Ya, banyak alat ya yang bisa kita peroleh ya. Ada menggunakan lakmos, ada yang menggunakan peralatan yang sederhana, stick ya. Seperti apa yang saya katakan tadi juga ada yang berupa larutan pengekstrak ya. Macam-macam ya, semuanya mengarah kepada identifikasi cepat. Namun ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif ya. Misalnya kuantitatif itu maksudnya sudah bisa kita tetapkan pH-nya sekian gitu ya. Misalnya 5,5, 6 dan sebagainya. Tapi ada juga yang sifatnya kualitatif, pH-nya rendah, sedang dan sebagainya. Gitu. Rendah itu mengacu kalau kita pH-nya kurang dari kurang dari 6 ya, agak rendah. Kemudian sangat rendah itu kurang dari 5 dan sebagainya. Berarti Jadi nanti banyak cara ya, banyak cara kalau kita ingin mengetahui itu secara pastinya berapa gitu. Tapi kalau dari visual saya kan sudah bisa kita lihat juga. Oke Pak. Nah, sekarang juga banyak yang tanya nih Pak, petani-petani. Berarti kalau misalnya tanahnya udah masam, apakah boleh pakai pupuk kimia Pak? Atau mungkin pupuk kimia tertentu saja yang harus dikurangi? Ya,
Jadi penggunaan boleh itu penggunaan pupuk kimia itu boleh, bahkan harus ya, karena tanah masam itu kan apa namanya relatif miskin hara, ya, relatif miskin hara. Jadi harus juga menggunakan pupuk kimia, tetapi harus kita imbangi dengan penggunaan pupuk organik gitu, supaya jangan pemasaman itu berlanjut gitu. Karena apa? Kebutuhan tanaman itu kan sudah pasti ya. Kalau dia perlu sepiring nasi, dia akan untuk tumbuh optimal, dia akan makan sebanyak itu untuk bisa tumbuh optimal gitu. Nah, kalau kurang ya nanti pertumbuhannya akan tertekan juga gitu. Nah, sehingga dengan demikian harus kita kombinasikan penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik itu secara apa namanya seimbang lah. Ada juga penggunaan pupuk hayati karena tanah-tanah kita ini itu kan yang sudah sering dipupuk pupuk kimia itu sudah mengalami kejenuhan hara sebenarnya. Kejenuhan hara itu maksudnya pupuk-pupuk yang sifatnya stabil di dalam tanah, tidak mengalami pencucian seperti hara fosfat ya. Nah itu sudah jenuh dia, sudah banyak. Cuma saja karena tanahnya itu masam, jerapannya itu tinggi, jadi sudah diikat di dalam tanah. Nah, itu bisa kita ekstrak lagi gitu. Dengan apa? Dengan memberikan pupuk hayati yang bisa melarutkan fosfat gitu. Sehingga penggunaan pupuk fosfat itu bisa dikurangi dengan signifikan. Jadi kita berusaha untuk mengefisienkan penggunaan pupuk lah intinya gitu. Oh iya Pak. Oke oke. Nah ya, oh ya untuk Sobat Tania yang ada di Facebook, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung juga komen ya. Ini mumpung ada Pak Made di sini, jadi kita akan langsung jawab dan tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke? Oh ya. Nah, untuk melanjutkan Pak, berarti kalau tadi kan sudah banyak berbicara tentang tanah masam dan lain-lain. Nah, itu kalau untuk mengatasinya Pak, mungkin ada tips dan trik yang harus apa dilakukan gitu Pak? Step-stepnya untuk mengatasi tanah masam itu, Pak? Ya, pertama memang kita harus apa namanya kenali tanah kita. Tanah kita itu tanah yang pemasamannya disebabkan oleh apa ya, gitu. Kalau pemasamannya biasanya tanah-tanah lahan kering masam ya, lahan kering masam itu kan pemasaman itu misalnya efek tidak langsung itu banyak unsur-unsur beracun seperti aluminium ya, aluminium itu beracun dalam tanaman. Nah, untuk menetralisir yang apa namanya supaya pertumbuhan tanaman itu bagus, unsur-unsur beracun itu harus kita kurangi kelarutannya gitu. Dengan cara apa gitu? Mengurangi tingkat kemasamannya dengan misalnya pengapuran. Salah satunya paling banyak itu yang dipakai pengapuran. Unsur kapur itu bisa yang kaptan ya, yang kalsitik lime atau dolomitik lime. Cuma ada juga yang menggunakan bahan organik ya, boleh. Apakah itu bubuk kandang, kompos itu. Jadi penggunaan pupuk kandang, kompos dan sebagainya itu bisa meredam kelarutan aluminium ya. Bukan mengurangi tingkat kemasamannya sebenarnya karena kan pupuk-pupuk organik itu banyak yang masam gitu. Jadi efeknya itu adalah menetralisir kelarutan dari unsur-unsur beracun supaya dia tidak meracuni tanaman gitu. Nah, kalau kapur itu memang efeknya langsung untuk mengurangi kemasaman. Karena kita ada dua nih sifat kemasaman itu. Kemasaman aktual yang disebabkan langsung oleh ion hidrogen di dalam tanah, dan ada yang kemasaman potensial, yaitu adanya unsur aluminium tadi. Karena begitu aluminium tadi banyak di dalam tanah, dia itu bisa menghidrolisis air, menghasilkan ion-ion hidrogen baru gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kemasaman potensial. Nah, kemasaman potensial inilah yang dinetralisir oleh adanya bahan organik atau unsur-unsur organik di mana di dalamnya
zat aktifnya itu antara lain adalah senyawa humat di dalamnya ya. Itu yang aktif untuk menetralisir. Nah, saya dapat insight baru nih Pak. Ternyata pupuk organik tuh nggak berperan secara langsung ya Pak, tapi untuk melarutkan zat-zat yang beracun itu tadi apa untuk tanaman. Ya, menetralisir bukan melarutkan, justru mengenapkan ya. Mengenapkan ya. Iya, benar-benar. Ya tadinya kan unsur beracun tadi itu melarut banyak ke tanah masam. Nah, karena melarutnya banyak, dia serapannya kepada tanaman itu nanti tinggi yang bisa meracuni tanaman. Biasanya menghambat perkembangan akar biasanya. Kemudian ada memblocking serapan hara. Nah, disitulah fungsinya bahan organik itu untuk menetralkan itu, mengenapkan, dia mengikat yang aluminium dan besi, mangan dan sebagainya, mengikat menjadi senyawa kelat yang mengendap gitu, yang mengendap. Jadi dia itu dienapkan, di nonaktifkan gitu, menjadi senyawa kelat itu. Jadi kalau kelat itu sudah dia tidak aktif lagi gitu. Jadi itu peran bahan organik untuk penetralan kemasaman tanah. Siap. Nah, ini Pak, sambil baca pertanyaan boleh ya Pak? Ya. Ini ada yang bertanya juga tentang soal tanah masam atau asam-asaman dari Pak Ali. Nah, jadi faktor pertama biasanya karena genangan air itu yang tidak bisa kering. Akhirnya tanah becek berlumpur permanen. Disinilah kebanyakan para petani mengalami kesulitan mengatasinya. Tanaman apapun nggak bisa tumbuh maksimal. Tanaman jegrik, mengkeret, dipupuk apapun nggak mempan. Paling alternatifnya cuma ditabur kaptan atau dolomit. Namun itu tidak membantu maksimal juga. Nah, menurut Bapak, bagaimana solusi yang efektif dan tanaman apa yang cocok dengan kondisi tanah yang demikian, Pak? Jadi dia ketemu sama tanah yang agak susah untuk kering, Pak. Jadi selalu tergenang gitu. Ya. Nah, itu lain lagi masalahnya kan. Tanaman itu kan ada yang sifatnya bisa tumbuh di lahan kering, ya, hanya tumbuh di lahan kering. Nah, sehingga dia kalau tanamannya terlalu jenuh air, dia tidak bisa perakarannya tidak bisa tumbuh. Karena apa? Di situ dia tidak bisa bernapas. Jadi akar itu sehat kalau dia bisa bernapas ya. Ini pernapasan akar. Nah, kalau akarnya tidak sehat, dia tidak bisa menyerap hara gitu. Kadang-kadang walaupun dia di genangan air, menyerap air pun nggak bisa gitu. Karena apa? Si tanaman itu nggak sehat ya perakarannya. Nah, tanaman yang mempunyai sifatnya seperti itu tuh memang harus dilakukan drainase ya, drainase. Jadi drainasenya itu harus diusahakan supaya setiap kali datang hujan itu tidak terjadi genangan. Nah, tidak terjadi genangan. Jadi ada yang sangat peka terhadap genangan itu. Di tanaman jagung, apapun itu. Nah, sehingga dengan demikian menghadapi tanah-tanah demikian itu kita harus buat sistem drainasenya itu yang tidak terputus ya. Memang diyakinkan supaya drainasenya itu bisa tuntas. Kalau drainasenya terputus ya nanti dia tetap dalam kondisi yang tergenang. Jadi tanah-tanah jenuh air itu memang tidak bagus untuk tanaman lahan kering. Beda dengan tanah sawah ya. Nah, kalau padi kan dia punya kemampuan untuk itu. Jadi kemampuan memang hidup di daerah yang tergenang gitu. Nah, itu bedanya. Justru kalau kita di tanah sawah, salah satu cara mengatasi kemasaman tanah itu adalah dengan cara penggenangan. Ya, penggenangan itu akan meningkatkan pH tanah atau mengurangi kemasamannya itu untuk tanaman padi. Ya. Kalau tanaman lahan kering kan tidak bisa, harus dikeringkan. Ya, kayaknya audionya terganggu ini. Halo? Oke. Ya, siap. Nah.
Mungkin Mbak Eki tadi sedikit terputus ya Pak, ini lagi dicoba lagi jaringannya, sekarang udah masuk lagi nih. Ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, ya, tanaman itu kan sifatnya berbeda-beda. Kalau lahan kering, tanaman lahan kering itu tidak boleh ada tanah jenuh air. Tanahnya itu dalam kondisi yang memungkinkan akar tanaman itu bernapas ya. Bernapas dengan cara apa? Dengan cara dia harus didrainase. Tanahnya itu harus dalam kondisi yang kapasitas lapang namanya. Nah, itu baru dia tanaman itu tumbuh optimal. Kalau tanahnya selalu jenuh air, walaupun tidak tergenang ya, tanah-tanah liat itu seringkali itu agak sulit untuk drainase. Oleh karena itu intensitas drainasenya pun harus diperbanyak gitu. Nah, kalau tanah jenuh air itu tadi serapan haranya akan terganggu. Ya, serapan haranya terganggu sehingga dia seringkali akan menguning ya. Tanamannya akan menguning segera setelah dia mengalami kejenuhan air. Dan yang saya ulangi lagi satu kali ininya lagi, sifat-sifat tanah dalam kondisi tergenang ya. Kalau kita menghadapi tanah sawah yang masam, justru penggenangan itu akan mengurangi kemasaman tanah ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Jadi berbeda konteksnya antara kita menanam padi dengan menanam tanaman-tanaman lahan kering, ya, gitu. Oh. Ya. Semoga bisa terjawab ya Pak. Pertama yang harus dilakukan pastinya drainasenya juga harus diperbanyak gitu ya Pak. Kalau misalnya tanah. Betul. Jadi usahakan kadar air tanah atau kelembaban tanah itu memang cocok untuk tanaman lahan kering ya. Tidak boleh terlalu basah. Jadi tidak usah tergenang. Dia jenuh air saja sudah terganggu. Karena apa? Pernapasan akarnya itu terganggu sehingga dia tidak mungkin untuk menyerap hara. Ya. Ya Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Pak Semelo. Kalau misalnya pH 6 kurang segaris itu berapa dolomit Pak untuk 1 hektar lahan? Nah ini mengenai kebutuhan kapur ya. Itu tidak bisa hanya berdasarkan pH ya. Banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya untuk tanaman-tanaman tertentu ya ada yang berdasarkan kebutuhan tanaman ya, kemudian berdasarkan sifat-sifat tanah. Nah, contohnya begini, tanah gambut walaupun pH-nya 5, nah itu sudah tinggi, tidak perlu kapur lagi gitu. Ya, nggak perlu kapur sebenarnya dia. Untuk tidak perlu dinaikkan pH-nya maksudnya. Jadi untuk ini, tapi kebutuhan kalsium boleh menambahkan kapur untuk kebutuhan kalsium, kebutuhan magnesium dan sebagainya. Tetapi kalau untuk keperluan meningkatkan pH itu tidak perlu. Karena apa? Dia tidak menghadapi yang namanya potensi unsur hara beracun seperti aluminium tadi gitu. Nah, kalau tanah-tanah mineral ya pH-nya sudah 6 itu sebenarnya sudah cukup bagus, kecuali kita menghadapi memang yang namanya kekurangan unsur kalsium di dalamnya. Nah, itu penggunaan kapur cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan kalsium dan magnesium misalnya. Jadi tidak lebih dari 500 kg per hektar. Kalau tanahnya sudah pH 6 ya. Karena potensi meracun dari aluminium itu sudah sangat sedikit. Jadi tidak perlu lagi. Nah, kecuali kita ingin menambahkan hara ya, gitu. Nah, penetapan kebutuhan kapur itu bisa didekati dengan cara aluminium yang dapat dipertukarkan namanya. Kalau dalam aluminiumnya dia ada
namanya satu aluminium yang dapat dipertukarkan atau satu ALDD, dia potensi kemungkinan untuk menetralkan semua unsur aluminium itu kurang lebih 1,5 ekivalen, ya, ekivalen 1,5 ekivalen itu kurang lebih sama dengan 1,6 ton per hektar kalau kita ingin netralkan semua gitu. Tapi dalam konsep efisiensi kita tidak perlu menetralkan semua aluminium itu, tidak perlu, ya, bisa hanya 25% saja, bisa 50% saja gitu, tergantung kepada kepekaan tanaman. Ya, tanaman-tanaman yang peka, misalnya seperti kacang hijau itu cukup peka, jagung cukup peka, nah itu bisa setengah LDD atau kalau dinetralkan semua, boleh nggak? Boleh aja, semua ya. Dinetralkan lebih bagus lagi gitu. Cuman itu menjadi cost ya, costly ya. Jadi Mahal ya Pak. mahal ya untuk menetralisir itu. Iya, oke. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Nah, mungkin satu pertanyaan dulu sebelum lanjut ke bahas pupuk organik, boleh ya Pak? Ya. Jadi ada yang nanya juga nih Pak. Jadi Dok Tania, cerita saya ini adalah cerita yang berjudul Serba Salah. Umur padi saya sekarang sudah 25 hari setelah tabela dan sekarang kena asam-asaman, tampak tidak sehat, kerdil, daun tampak layu, dan kemerah-merahan. Nah, usaha saya beberapa hari yang lalu adalah mengeringkan air di lahan persawahan. Cuma sanggup 2 hari 2 malam saya keringkan, terus sawah kembali diairi karena serangan tikus betul-betul hebat. Dikeringkan selama mungkin padi bisa sehat, tapi akan diajar tikus. Dan apabila tidak dikeringkan, tikus tidak makan, tapi padinya kurang sehat. Nah, mohon solusinya Pak. Terima kasih. Ya, jadi biasanya lahan-lahan sawah bukan baru sering menghadapi yang namanya itu tadi tuh keracunan besi ya, keracunan besi. Nah, kalau keracunan besi itu dia bertolak belakang dengan keracunan aluminium. Ya, kalau keracunan aluminium itu lebih banyak terjadi pada lahan kering. Kalau dia digenangi, keracunan aluminiumnya akan berkurang. Ya. Tapi sebaliknya dengan keracunan besi. Kalau dia digenangi, justru akan mengakibatkan tingginya keracunan besi. Karena apa? Dia banyak melarut, ya, banyak melarut besinya pada kondisi lahan-lahan yang tergenang. Apalagi sistem penggenangannya itu tidak ada sirkulasi air. Nah, itu lebih parah lagi. Jadi salah satu cara memang tadi itu dikeringkan. Nah, maka besi-besinya itu akan berkurang kelarutannya. Nah, ya, berkurang kelarutannya sehingga dia bisa merecover, apalagi tanamannya masih muda. Tapi kalau tanamannya sudah tua ya sulit ya, tidak bisa recover lagi. Nah, kalau memungkinkan, yang paling bagus sebenarnya adalah kalau sistem irigasinya itu kontinu ya, mengalir terus airnya. Ya. Di situ ada proses pencucian, nanti lama-lama si besi itu akan berkurang ya, sehingga lama-lama tanahnya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau tanahnya tanah tak ada hujan, kemudian sistem genangannya itu stagnan, nah ini yang menyebabkan keracunan besi itu menjadi lebih parah. Nah, cara mengatasinya ya biasanya dengan pengapuran juga bisa. Ya. Penambahan bahan organik pada kondisi seperti ini akan memperparah keracunan besi. Ya, tapi ingat itu kalau tanah sawah diberi pupuk organik, apalagi pupuk organiknya tidak terlalu matang, biasanya akan memperparah kondisi keracunan besinya. Karena apa? Terjadi redok potensial yang semakin rendah di dalam tanah. Kalau redok potensialnya semakin rendah, itu potensi kelarutan besinya akan semakin tinggi, ya, gitu. Meskipun sudah dikeringkan dulu, Pak. Nah, kalau dikeringkan ya beda. Kalau dikeringkan dalam kondisi pupuk organik ya nggak masalah. Ya, kalau genangan itu kan menyebabkan tanah itu namanya tereduksi ya, tereduksi. Terjadi kekurangan oksigen di dalam tanah. Jadi
dengan cara mengeringkan oksigennya masuk ke dalam tanah. Nah, itu menyebabkan besi-besi itu akan mengendap. Oke, Pak. Kalau misalnya tadi pas mengenang nggak boleh diberi pupuk organik, kalau misalnya pas mengenang dikasih dolomit, Pak, apakah itu nggak apa-apa? Bagus, ya nggak Bagus ya? apa-apa. Ya. Tetapi ngasih dolomitnya jangan pada waktu tergenang. Jadi sebelum Tetap pada waktu dikeringkan kondisi dulu ya, Pak? macam-macam ya. Kalau di waktu tergenang dikasih dolomit nanti banyak yang terlarut di dalam air gitu. Oke, Pak. Ya. Siap. Nah, itu tadi pertanyaan kita baca beberapa dulu ya, Pak. Ini sekarang saya mau bahas lagi nih, Pak, masalah pupuk organik. Nah, itu juga banyak sekali petani-petani yang juga mencoba udah membuat pupuk organiknya sendiri dengan harapan bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, Pak. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa banyak pertanyaan nih. Salah satunya, itu apakah pembuatan pupuk organik itu bisa menggunakan semua bahan apa aja, Pak, yang ada di alam? Atau mungkin memang harus dipilah-pilah, Pak? Seperti itu, Pak. Oh iya, jelas itu tidak semua bahan yang bisa dijadikan pupuk organik ya dengan berbagai alasan. Pertama itu sifat kalau terlalu banyak ligninnya ya, lignin itu ya bahan-bahan yang susah melapuk ya. Nah itu biasanya kurang bagus untuk pupuk organik. Boleh nggak boleh aja, tetapi kan usahanya itu menjadi sangat berat untuk melakukan. Nah kemudian yang kedua lagi jeleknya lagi kalau ya banyak mengandung lignin itu hasil pelapukannya banyak menghasilkan asam-asam organik yang justru beracun. Nah, apa itu yang banyak mengandung lignin itu misalnya gergajian kayu ya. Hasil gergajian kan banyak juga tuh yang menggunakan itu ya. Nah, hasil gergajian kayu itu banyak mengandung lignin. Nah, itu sulit untuk dilapukan. Kemudian hasil pelapukannya sendiri, kalau dia berhasil melapuk, asam-asam organiknya itu nanti akan banyak mengandung fenolik ini yang sifatnya fenolat ya, yang beracun bagi tanaman. Nah, itu pertumbuhan tanamannya akan terganggu. Gitu. Ada lagi yang misalnya limbah B3, nah itu tidak diperbolehkan digunakan sebagai pupuk organik ya. Ada limbah B3 kategori 1, kategori 2. Dan yang boleh kategori 2, kategori 1 nggak boleh. Karena berbahaya, mengandung lemak-lemak yang kandungan minyak dan sebagainya. Itu banyak parameter yang menyebabkan dia tidak boleh digunakan. Kemudian ada juga bahan-bahan yang secara etika memang tidak bagus ya, tidak baik digunakan ya dari septic tank misalnya ya, itu tentu dari segi etika itu nggak bagus ya, karena apalagi nanti ini kan diperjualbelikan misalnya, itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya kita harus pilah-pilah yang mana yang kira-kira memberikan manfaat yang bagus, misalnya dari limbah tanaman legium misalnya, itu bagus ya, cepat proses pelapukannya, cepat proses dekomposinya, cepat, kemudian hasil produknya juga bagus. Ya setidaknya kalau jerami padi itu masih bagus lah itu ininya. Kalau alang-alang itu kurang bagus ya untuk digunakan. Di samping karena secara komposisi alang-alang itu kan dia tumbuh di daerah yang kurang bagus ya, kurang subur. Jadi kandungan yang di dalam tanaman sendiri juga memang enggak bagus ya, banyakkan asam-asam juga. Berarti memang nggak semuanya ya Pak, ternyata meskipun katanya organik itu bisa dari apa saja yang ada di alam, ternyata iya, memang banyak yang perlu dipilah-pilah ya, dipilah-pilah. Yang kalau terlalu banyak tadi yang saya katakan lignin itu nanti diaplikasikan justru kontraproduktif terhadap pertumbuhan tanaman ya. Kalau dari sifat tanahnya sendiri sih mungkin ya bagus ya, bisa menggemburkan, iya, tapi tadi itu kita kan selalu kaitkan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan hasil dari tanaman yang kaya lignin gitu. Oke.
Ya, Pak. Tadi tentang gergaji kayu, Pak. Kalau misalnya dibakar dulu, apakah bisa, Pak? Atau memang tetap Nah, ya tidak baik, itu Pak? solusinya seperti itu. Solusinya Bagian-bagian yang kayak lignin itu lebih bagus dijadikan arang, ya, dijadikan biochar. Nah, itu akan memberikan manfaat yang banyak, ya, memberikan manfaat yang banyak karena begitu kita aplikasikan itu namanya phenolic acid itu sudah tidak ada lagi. Justru dia akan memberikan manfaat yang bagus. Biasanya kalau kita formulasi pupuk organik itu bagian yang kayak lignin ini dijadikan arang atau dijadikan abu. Nah, yang rendah ligninnya itu dijadikan kompos. Nah, nanti produknya itu dicampur menghasilkan pupuk organik yang bagus lah kualitasnya gitu. Nah, ya, jadi ada juga nih Pak, beberapa sering bertanya gitu, cara membuat pupuk organik paling sederhana Pak, apakah ada ininya, tips dan triknya Pak? Kalau misalnya pupuk organik, misalnya kompos harus diapakan dulu, atau misalnya pupuk organik cair harus pakai tambahan apa dulu Pak? Misalnya kalau misal ada yang mau coba buat di rumah Pak? Ya, paling sederhana tentu dengan pengomposan ya. Paling sederhana dan paling bisa dilakukan banyak orang. Cuma saja ini memang dalam pengomposan ini kembali lagi dipilah-pilah. Bagian yang gampang terdekomposisi dengan yang agak sulit terdekomposisi itu bisa dipisahkan, dipilah-pilah dulu. Nah, kemudian bisa dipercepat dengan dekomposer. Dekomposer ini banyak sudah yang menjualnya di pasaran ya. Tetapi kalau tidak juga bikin sendiri juga bisa dengan cara mengekstrak dari bahan-bahan yang banyak di desa ya, dengan batang pisang gitu namanya mengekstrak mikroorganisme lokal atau disebutnya MOL ya. Nah, itu gampang, itu banyak sekali sudah yang berhasil membuat mall sendiri ya dengan batang pisang, kemudian nasi basi, ya itu bisa diekstrak. Nah, hasilnya nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Di samping juga untuk memperkaya ya, memperkaya. Jadi pupuk organik yang kaya itu bisa ditambahkan ya dengan pupuk hayati yang sudah banyak juga dijual sebenarnya dalam misalnya yang bisa memfiksasi nitrogen, bisa memelarutkan fosfat dan sebagainya. Jadi kompos itu bisa diperkaya dengan pupuk hayati ya, untuk meningkatkan kualitasnya. Ya Pak. Nah, kalau misalnya Sobat Tania nih sudah mulai coba nih Pak buat di rumah, terus mungkin bisa dikasih tahu Pak karakteristiknya atau tanda-tandanya itu kalau memang sudah matang sempurna dan siap digunakan. Dan kalau misalnya nggak matang tuh efeknya apa sih Pak sebenarnya ke tanaman? Nah, ya, jadi di dalam proses pengomposan itu kan nanti akan timbul panas ya, timbul panas. Nah, kalau panasnya masih tinggi, ya itu biasanya prosesnya masih berlangsung, belum dikatakan sebagai pupuk yang kompos yang matang. Nah, kemudian ada juga keberhasilan pengomposan itu dari baunya. Ya, kalau berbau busuk itu ya itu prosesnya bukan proses fermentasi, tetapi yang namanya proses pembusukan. Nah, itu biasanya kurang bagus, nanti mengandung mikroba-mikroba yang kurang bagus untuk tanaman gitu. Nah, terus teksturnya nanti sudah lembut begitu ya, tidak berbau busuk. Nah, itu cirinya sudah sudah matang ya, sudah matang. Jadi sudah tidak keras lagi, kalau kita jerami sudah gampang untuk dihancurkan. Nah, itu ciri-cirinya. Terus? Ya. Nah, terima kasih banyak Pak. Apa masih ada Pak tambahannya? Ya, nanti kalau misalnya
apa efeknya kepada kalau kita mengaplikasikan pupuk organik yang tidak matang gitu ya. Kalau efeknya yang paling jelas sih terjadi namanya imobilisasi hara di dalam tanaman ya. Kalau misalnya pupuk itu kita gunakan langsung ke dalam tanaman, itu tanaman itu bukan mendapat manfaat, malah dirugikan. Karena apa? Pupuk organik ini masih melakukan proses. Jadi di situ masih terjadi mikroorganismenya masih aktif melakukan serapan hara, masih tumbuh aktif. Sehingga terjadi kompetisi di dalam pemanfaatan hara di dalam tanah. Jadi tanah itu hara di dalam tanah itu nanti akan lebih banyak diserap oleh mikroorganisme, bukan diserap oleh tanaman gitu, sehingga tanamannya terganggu pertumbuhannya, bisanya malah tanamannya menguning, biasanya nggak bagus gitu. Itu namanya proses imobilisasi. Kapan itu dia akan dikembalikan lagi? Kalau prosesnya sudah selesai. Nah, si mikroorganisme itu mati kemudian meluruh. Nah, barulah di situ dilepaskan kembali unsur-unsur yang diserap tadi. Jadi nggak kemana-mana sih sebenarnya unsur itu, cuman saja waktunya yang tidak tepat gitu. Ya. Tanamannya udah keburu mati ya Pak. Ya, jadi kalau tanaman masih muda, Oke, Pak. pertumbuhannya stagnan, sama dengan kita bayi tidak diberi nutrisi yang cukup pada waktu masih kecil, balita, sehingga dia lama-lama menjadi stunting gitu. Pada waktunya dia memang walaupun tersedia, nantinya dia sudah tidak efektif lagi untuk untuk tumbuh optimal. Samalah dengan kita juga manusia, begitu pertumbuhan balita ini harus kita perhatikan betul, harus dikasih nutrisi yang baik ya. Kalau kita punya anak itu harus jangan bapak ibunya aja yang makan enak, bayinya itu nggak diperhatikan gitu Pak. Harus justru bayinya yang harus diberi makan yang cukup ya pada waktu masih muda, sehingga dia berkembang, organ-organnya itu berkembang menjadi efektif di masa dewasanya gitu. Nah, ini saya mau coba kembali ke pertanyaan ya Pak. Jadi ini ada dari Pak Adam nih yang bertanya. Nah, sterilisasi tanah itu apa Pak? Dan apakah ada pengaruhnya ke pH tanah? Kalau Jadi sterilisasi itu sebenarnya sih tergantung kepada kebutuhan ya. Kalau kita menanam tanaman-tanaman yang sifatnya untuk kesehatan lah. Jadi sterilisasi tanah itu kalau di dalamnya kita anggap itu banyak istilahnya apa ya? Ada mikroba yang menyebabkan penyakit lah, seperti E. coli dan sebagainya. Tetapi untuk tanah-tanah yang bagus itu ya tidak perlu disterilisasi, kan tanaman itu sudah punya mekanisme untuk memilah-milah mana yang baik untuk pertumbuhan dan mana yang tidak baik gitu. Jadi tanah itu adalah tempat untuk mensterilisasi segala macam gitu. Jadi tidak usah kita ikut sterilisasi gitu tanah itu. Ya, dia sudah memurnikan dirinya sendiri. Itu tempat pemurnian ya. Tanah-tanah yang misalnya ada logam-logam berat, nanti tanah punya kemampuan untuk menyimpannya supaya tidak diserap oleh tanaman. Berarti kalau misalnya ada yang coba, mungkin ini Pak maksudnya sterilisasi kalau misalnya misalnya selama pertanaman itu kena misal fusarium atau mungkin jamur yang keluar tanah gitu, terus dia coba untuk sterilisasi tanahnya, itu mungkin apakah ada pengaruh Pak ke pH tanah? Caranya mungkin yang kan ada yang coba cari ada yang coba pakai dikukus atau mungkin
solarisasi seperti itu, Pak? Ya, kalau kita gunakan nanti di dalam pot ya enggak masalah. Jadi memang penting ya, penting untuk memastikan bahwa tidak ada jamur-jamur yang sifatnya ya tular tanah tadi. Nah, dengan cara mensterilisasi biasanya. Memang kalau itu untuk pembibitan biasanya lebih banyak ya. Kalau untuk yang lapangan kan jarang. Kalau sudah mengalami infeksi jamur-jamur tular tanah itu biasanya dengan cara diberakan dulu kalau di lapangan ya, kecuali kalau untuk di pot ya. Kalau di pot tanahnya disterilisasi untuk meyakinkan bahwa nantinya tidak ada bakteri maupun jamur yang sifatnya merusak ya. Biasanya nih untuk tanaman-tanaman di rumah kaca itu penting ya untuk disterilisasi, memastikan itu tidak ada lagi bibit-bibit penyakit yang berasal dari tanah itu tular tanah tadi. Kalau di lapangan itu dengan cara diberakan saja. Jadi di beberapa musim jangan menanam tanaman yang sejenis. Nah, itu proses sterilisasinya demikian. Ya. Itu lebih efektif juga sih Pak, lebih murah juga ya. sih. Ya. Jadi gini, untuk farm-farm yang besar ya biasanya dia memang memiliki fasilitas untuk itu. Jadi pot-pot yang sudah media tanaman yang sudah dia persiapkan itu dia masukkan dalam alat sterilisasi dengan cara penguapan dan sebagainya. Nah itu memang efektif untuk mengendalikan penyakit-penyakit tular tanah tadi. Jadi memang digunakan untuk farm-farm yang besar. Tapi kalau untuk yang skala kecil ya kadang-kadang menjadi tidak efisien ya. Makanya kita harus pilih tanah-tanah yang memang atau bahan-bahan yang kita pastikan itu tidak mengandung tular tanah tadi ya. Misalnya medianya itu dari sekam ya, sekam bakar. Kemudian dari akar pakis dan itu kan dia sudah relatif sudah bebas dari itu. Oke Pak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Jack. Nah, Assalamualaikum, izin bertanya Dok Tania, untuk menaikkan pH tanah bisa nggak pakai garam? Dan manfaat garam untuk tumbuhan itu apa ya? Jadi gini, garam-garam itu baik garam natrium, garam kalsium dan sebagainya, dia tidak meningkatkan pH tanah ya. Jadi kadang-kadang dia hanya menyediakan unsur hara yang dikandung misalnya natriumnya, kalsiumnya. Ya. Tetapi ingat bahwa penggunaan ini betul-betul harus diawasi dalam konsentrasi yang kecil. Karena apa? Ada sifatnya tadi itu osmotik ya. Jadi dia tidak boleh diaplikasikan dalam jumlah besar dan hanya tanaman-tanaman tertentu karena kan ada tanaman yang sangat peka dengan garam gitu. Jadi tidak boleh sembarangan gitu untuk menggunakan garam, itu harus betul-betul terkontrol. Memang seperti misalnya natrium kan dia bisa mensubstitusi mengganti kalium di dalam tanaman, tetapi jumlahnya tidak boleh banyak. Ya, tidak boleh banyak, harus dalam kondisi yang kecil. Nah, tanaman-tanaman yang toleran misalnya untuk tanaman kelapa ya jenis Palmaceae ya, jenis palma itu dia relatif punya toleransi tinggi terhadap garam-garam. Jadi dia bagus untuk menghasilkan memperbaiki pertumbuhan tanaman. Tetapi kalau tanaman-tanaman yang peka seperti tanaman-tanaman legium ya dikasih garam malah mati nanti. Gitu ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Hanya untuk tanaman-tanaman tertentu lah yang memang toleran. Jadi dia tidak menaikkan ya, sifatnya netral dia. Garam itu netral.
Pak untuk hari ini. Jadi ini ada yang bertanya Pak, untuk menetralkan tanah dengan rata-rata pH tanahnya 5 dalam luasan 1 hektar, diperlukan hitungan berapa banyak dolomit atau apakah ada rumus pH tanah Pak yang untuk menentukan agar lebih mudah dalam penghitungan dolomitnya itu Pak? Apakah ada rumus general gitu yang bisa dipakai Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua pH dalam kondisi 5 kemudian memerlukan dolomit atau kapur yang sama ya. Tergantung kepada parameter lainnya. Misalnya yang sangat menentukan itu adalah konsentrasi aluminium yang ada di dalam tanah. Nah, kalau aluminiumnya tinggi, kebutuhannya makin besar. Kalau aluminiumnya rendah, dia kebutuhannya makin sedikit gitu. Walaupun pH dalam kondisi pH yang sama. Itu ya. Nah, kalau kita menggunakan faktor aluminium itu, maka bisa di laboratorium diterapkan ya, misalnya jumlah aluminiumnya 1 sentimol ya namanya, atau mili ekivalen, 1 mili ekivalen. Nah itu setara dengan 1,6 ton kapur ya. Jadi kalau tanah pH 5 ya, di situ ada 1 mili ekivalen aluminium, maka kebutuhan kapur untuk menetralkannya adalah 1,6 ton kapur ya. Nah, kalau pH 5 di situ ada 2 mili ekivalen aluminium, maka kebutuhannya adalah 3,2 ton kapur. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Jadi tergantung kepada parameter lain gitu. Kemudian ada juga tekstur ya. Tekstur mempengaruhi. Kalau pH 5 teksturnya kasar, banyak pasir, itu kebutuhannya itu makin sedikit dibandingkan dengan teksturnya liat. Kalau lihat pH-nya 5, banyak itu perlu kapurnya. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan itu namanya kapasitas sangga tanah. Jadi makin lihat kapasitas sangganya makin besar. Jadi kapasitas sangga itu adalah untuk menetralisir perubahan yang terjadi dalam tanah ya. Nah, misalnya ada barang masuk gitu ke dalam tanah, dia kemampuan untuk menyesuaikan diri itu menjadi besar kalau dia lihatnya itu tinggi gitu. Apalagi lihat di dalam ilmu tanah itu namanya lihat tipe 21 namanya tipe montmorillonite ya. Nah, kalau di tanah-tanah yang sifatnya lengket merekah itu ya, kalau kering, kalau basah sangat lengket, nah itu kapasitas sangganya besar, keperluan kapurnya kalau pH-nya rendah itu banyak dibandingkan dengan tanah pasir. Tanah pasir itu kapasitas sangganya rendah, jadi sedikit saja diberikan kapur dia sudah melonjak pH-nya cukup tinggi. Itu yang menentukan. Apa yang bisa dipakai itu untuk menentukan itu dengan kalau yang perbedaan tekstur tadi dengan cara titrasi aja. Titrasi di tanah yang kita larutkan, kemudian kita berikan setetes demi setetes larutan NaOH, nah, itu bisa dipakai sebagai alat untuk menentukan kebutuhan kapur. Iya. Oke deh Pak, kalau tadi sudah banyak menjawab beberapa pertanyaan juga dari Facebook, dan nggak terasa nih Pak udah hampir sejam, tinggal 1 menit lagi. Jadi mungkin FB Live tanyanya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak
sebelumnya kepada Ya. Bapak Made yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari Minggu ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari petani yang ada di komunitas Peta Digital. Juga ada terima kasih buat member KPD karena sudah menyempatkan hadir dan bertanya dan aktif, dan itu pertanyaan-pertanyaannya juga sangat menarik seperti itu. Nah, mungkin bagi member nih, mungkin ada yang bertanya tapi belum sempat ditanya, mungkin bisa kirim pesan saja ke Dr. Tania, nanti akan kita coba jawab tentunya dengan bantuan Pak Made, nggak apa-apa ya Pak? Ya, Kita silakan, bantu silakan, ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah 1 jam, kami akhiri sampai di sini ya FG Live Tanianya. Terima kasih banyak kepada Bapak sekali lagi, dan sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke. Halo Mbak Lin.